Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya resmi menjadi Raja Mataram kuno, dan memutuskan untuk membagi kekuasaan di antara dua putranya. Tamperan memimpin Sunda dan Galuh, sementara Resi Guru Demunawan menguasai wilayah Kuningan dan Galunggung. Awalnya semua tampak damai, namun di balik ketenangan itu, Ciung Wanara alias Manarah yang sebenarnya anak tiri Tamperan, menyusun rencana merebut Galuh dengan bimbingan buyutnya, Ki Balangantra. Meski Tamperan memperlakukan Manarah seperti anak kandungnya sendiri, darah dan dendam masa lalu tidak bisa disangkal. Kudeta pun dirancang secara cerdik. Siang hari, saat rakyat dan para pembesar kerajaan larut dalam pesta sambung ayam, Manarah bersama pasukan menyusup membawa ayam, menyamar sebagai penyambung. Dalam waktu singkat, kudeta berhasil. Tamperan, Permaisuri Pangrenyep, dan Banga ditangkap, meski Banga dibebaskan karena tak memiliki pengaruh politik. Malam harinya, Banga mencoba membebaskan Tamperan dan Pangrenyep, tapi gagal. Pasukan Ciung Wanara menyerang dan kedua bangsawan itu tewas oleh anak panah yang menancap di tubuh mereka, sedangkan Banga kalah dalam duel melawan Manarah. Kematian Tamperan membuat Sanjaya di Mataram murka. Namun Ciung Wanara tak gentar. Ia membentuk pasukan dari Indrapahasta, Wanagiri, dan Kuningan sebagai barisan anti Sanjaya. Terjadilah perang saudara di antara keturunan Wetikandayun yang menelan banyak korban. Untungnya, Resi Demunawan turun tangan dan memediasi perdamaian. Dalam perjanjian tahun 739 Masehi, Galuh diserahkan kepada Manarah, sementara Sunda diberikan kepada Banga. Meski posisi Banga sebagai raja bawahan Galuh terasa kurang menguntungkan, ia menerimanya dengan lapang dada karena Ciung Wanara memperlakukannya dengan adil. Untuk memperkuat ikatan, kedua tokoh ini dijodohkan dengan cicit Resi Demunawan. Manarah kemudian menyandang gelar Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Salakabuana, sedangkan Banga bergelar Prabu Kreta Buana Yasawiguna Aji Mulya. Naskah tua dari Kabuyutan Ciburu, Garut, menyebut Banga sempat membangun Parik Pakuan sebagai simbol kemerdekaannya setelah 20 tahun perjuangan dari Barat Citarum. Ia pun akhirnya diakui sebagai raja yang merdeka penuh dari Galuh pada tahun 739 sampai 783 Masehi. Sementara itu, keturunan Manarah berakhir di Prabu Linggabumi, dan kerajaan Galuh kemudian diwariskan kepada Prabu Gajah Kulon alias Rakeyan Wungus, suami dari adik Prabu Linggabumi.